Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Inayatul Mahdi dengan NIM 2165018 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua, yaitu manajemen risiko cybercrime. Yang pertama ada pengertian manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan siber. Kemudian masuk pada risiko dan dampak cybercrime. Pertama, risiko yang mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Kemudian ada dampak yang mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan siber. Kemudian risiko keamanan siber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Dan dampak keamanan siber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Nah, dampaknya ini ada beberapa. Yang pertama ada kehilangan data, kedua gangguan operasional, ketiga kerugian keuangan, keempat hilangnya reputasi, kelima penyalahgunaan identitas, dan yang keenam ada sanksi hukum. Selanjutnya dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama dampak sosial dari kejahatan siber. Dampak sosial dari kejahatan siber melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan siber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Kemudian yang kedua ada dampak ekonomi dari kejahatan siber. Dampak ekonomi dari kejahatan siber adalah sangat signifikan. Kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga, dampak politik dari kejahatan siber. Dampak politik dari kejahatan siber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan siber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Selanjutnya masuk di kasus yang pertama. Yang pertama itu jenis kejahatannya pencurian identitas. Risikonya dapat menjadi target serangan lebih lanjut seperti peretasan akun media sosial. Dampaknya hilangnya privasi dan pihak yang dirugikan para pejabat pemilik data pribadi yang dibocorkan. Kemudian yang kedua jenis kejahatannya masih pencurian identitas. Risikonya data penduduk Indonesia tersebar dan disalahgunakan. Dampaknya data diunggah dan dijual seharga $5.000 atau seharga 74,4 juta rupiah. Dan pihak yang dirugikan penduduk Indonesia dan KPU. Kemudian yang ketiga, jenis kejahatannya masih di pencurian identitas. Risikonya data dibocorkan atau disebarluaskan di media sosial. Dampaknya PT Jasa Marga harus men-recovery atau pemulihan data serta memindahkan sistem ke server yang lebih aman. Pihak yang dirugikan PT Jasa Marga Toll Road Operator atau JMTO. Kemudian yang keempat, jenis kejahatannya phishing. Resikonya kehilangan saldo miliaran, dampaknya kerugian finansial, di mana seorang nasabah BRI prioritas kehilangan saldo sebesar 1,4 miliar. Pihak yang dirugikan Bank BRI dan nasabah prioritas Bank BRI. Kemudian kelima masih di jenis kejahatan phishing. Resikonya data korban disalahgunakan. Dampaknya data korban diperjualbelikan kepada pemesan. Kemudian pihak yang dirugikan Bank BNI dan para nasabah. Yang keenam, jenis kejahatannya masih phishing. Resikonya miskom dapat membuat pelaku memanfaatkan keadaan perusahaan. Dampaknya hampir kehilangan uang sebesar $3 juta. Pihak yang dirugikan perusahaan Mattel atau pembuat mainan populer. Kemudian yang ketujuh ada jenis kejahatan malware. Risikonya pembobolan rekening dan melakukan transaksi tidak sah. Dampaknya kerugian finansial, di mana para korban kehilangan saldo m-banking.
Terus pihak yang dirugikan para korban yang menginstal aplikasi tidak dikenal. Yang kedelapan, jenis kejahatannya masih di malware. Resikonya mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir, bank, kementerian, dan sistem kereta. Dampaknya Petya akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Kemudian pihak yang dirugikan itu negara Ukraina. Jenis kejahatan yang ke-9 selanjutnya itu malware. Resikonya menjangkiti lebih dari 1 juta komputer di Eropa dan Amerika. Dampaknya mencuri data sensitif korban, mengirim email spam untuk menyebarluaskan ke lebih banyak komputer. Kemudian pihak yang dirugikan komputer korban Stormworm. Yang ke-10, jenis kejahatannya ransomware. Resikonya penginfeksian ribuan sistem komputer di negara terdampak. Dampaknya selama beberapa hari korban tidak bisa mengakses file. Pihak yang dirugikan itu ada 150 negara. Kemudian yang ke-11 masih di kejahatan ransomware. Resikonya serangan virus jahat ransomware ke dalam jaringan Bank Indonesia. Dampaknya server Bank Indonesia down dan mengakibatkan lambatnya kinerja bank. Pihak yang dirugikan Bank Indonesia atau BI. Kemudian yang ke-12 ada masih di kejahatan ransomware. Resikonya pembobolan server Sony melalui celah keamanan di pengiriman file. Dampaknya data pribadi bocor dalam pembobolan. Pihak yang dirugikan karyawan dan mantan karyawan Sony Interactive Entertainment. Kemudian yang ke-13, jenis kejahatannya peretasan atau hacking. Risikonya peretasan terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Dampaknya situs setup tidak bisa diakses dan merubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Kemudian pihak yang dirugikan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Yang ke-14, jenis kejahatannya ini masih di peretasan atau hacking. Risikonya lemahnya protokol keamanan di aplikasi e-Kemenkes. Dampaknya seluruh pengguna dan staf infrastruktur terkait e-hack terekspos. Pihak yang dirugikan pengguna aplikasi e-hack, seluruh infrastruktur terkait e-hack, Kemenkes, rumah sakit, dan pejabat yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang ke-15 masih kejahatan peretasan atau hacking. Risikonya diretas akun YouTube BNPB karena tidak menggunakan fitur TFA. Dampaknya akun YouTube yang biasa menayangkan perkembangan COVID-19 menjadi secara langsung terkait kripto dan giveaway. Pihak yang dirugikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemudian yang ke-16 ada serangan DDoS. Resikonya permintaan palsu hingga kelebihan beban dan situs tidak dapat diakses di web Australia dan melakukan perusakan website sipil. Dampaknya situs belanja kelas bawah di Australia menampilkan peringatan dari Indonesia dan dihapusnya situs-situs populer di Indonesia. Pihak yang dirugikan Indonesia dan Australia. Jenis kejahatan yang ke-17 yaitu masih serangan DDoS. Risikonya yaitu DDoS menyerang situs Kaskus hingga terpaksa hentikan server. Dampaknya yaitu situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Pihak yang dirugikan Kaskus. Kemudian yang 18 ada jenis kejahatan serangan DDoS. Risikonya itu membuat nama DPR menjadi terancam dan menjadi masalah yang serius. Maka satu-satunya cara dengan mengembalikan reputasi baik dari DPR. Nah, dampaknya hacker memasuki website dan melangsungkan device serta melakukan perubahan pada nama situs DPR. Pihak yang dirugikan DPR Republik Indonesia. Kemudian yang ke-19 ada jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Risikonya penargetan bioteknologi dan teknologi komunikasi perluasan oleh Tiongkok atau pencurian besar-besaran kekayaan intelektual Amerika. Dampaknya kerugian finansial yaitu antara 225 miliar dolar hingga 600 miliar dolar per tahun. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat. Kemudian yang ke-20 ada jenis kejahatannya itu pencurian kekayaan intelektual.
Resikonya, ex-karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan membocorkan rahasia dagang kopi. Dampaknya, Hipin dihukum 1 tahun penjara dan dikenakan UU Rahasia Dagang. Pihak yang dirugikan pabrik kopi CV Bintang Harapan. Kemudian yang ke-21, kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Resikonya yaitu pembocoran rahasia dagang berupa busa sintaksis oleh karyawan perusahaan korban. Dampaknya, pimpinan sebuah perusahaan yang berbasis Houston atau anak perusahaan Tiongkok yang mengembangkan rahasia dagang curian dijatuhi hukuman 16 bulan penjara dan didenda uang. Pihak yang dirugikan Taizhou CBM Future New Material Science and Technology atau CBMF. Kemudian yang ke-22 ada jenis kejahatan pemalsuan atau forgery. Risikonya yaitu penggunaan website tersebut akan mudah tertipu dengan website palsu. Dampaknya penyalahgunaan data apabila memberikan informasi pribadi. Dan pihak yang dirugikan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ke-23 ada jenis kejahatan pemalsuan atau forgery. Risikonya yaitu hacker mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs asal tersebut. Dampaknya m-banking nasabah akan dikuras oleh hacker atau pelaku. Pihak yang dirugikan nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Kemudian yang ke-24 masih di jenis kejahatan yang sama yaitu pemalsuan atau forgery. Risikonya data dicuri dan melakukan transaksi. Dampak kerugian finansialnya yaitu pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta. Pihak yang dirugikan pihak di Jerman. Kemudian yang ke-25 ada jenis kejahatan pornografi anak. Risikonya yaitu penyimpangan seksual dan pengeksploitasian anak sebagai korban. Dampaknya yaitu penyebaran konten asusila anak di bawah umur dan pihak yang dirugikan anak di bawah umur. Kemudian yang ke-26 masih di jenis kejahatan yang sama yaitu pornografi anak. Risikonya yaitu polisi memburu 10 orang diduga pelaku pornografi anak. Dampaknya korban mengalami gangguan psikologis. Pihak yang dirugikan 3 anak perempuan berusia 10 tahun. Yang ke-27 ada jenis kejahatan pornografi anak. Risikonya yaitu didakwa bersalah atas kelakuannya. Kemudian dampaknya korban mendapatkan kekerasan seksual dan melakukan hubungan seksual ilegal. Pihak yang dirugikan anak di bawah umur dan anak baptisnya. Kemudian yang ke-28 jenis kejahatannya yaitu cyberbullying. Resikonya yaitu memposting foto tanpa makeup. Nah, dampaknya Bisya Jody jadi tidak pede dengan wajah tanpa makeup akibat dibully netizen. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu Bisya Jody. Yang ke-29 ada jenis kejahatan cyberbully, resikonya tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lockstock Fest 2. Dampaknya yaitu kehilangan nyawa karena menabrakkan diri ke kereta api. Pihak yang dirugikan yaitu yoga. Dan yang ke-30 ada jenis kejahatan cyberbullying. Risikonya yaitu risih akibat bulian fisik yang dialaminya. Dampaknya yaitu Maya menjalani terapi di psikolog karena dibully netizen. Pihak yang dirugikan yaitu Mayang atau adik medium Vanessa Angel. Yang ke-31 jenis kejahatannya itu penyebaran informasi palsu. Risikonya berita hoax hampir dipercaya dan dampaknya masyarakat sempat risau dengan berita tersebut. Pihak yang dirugikan masyarakat. Kemudian yang ke-32 masih di jenis kejahatan yang sama, yaitu penyebaran informasi palsu. Risikonya yaitu penyebaran berita palsu atas nama BSSN membuat masyarakat risih. Dampaknya masyarakat sempat percaya berita tersebut. Pihak yang dirugikan yaitu Badan Sandi dan Siber Negara atau BSN dan masyarakat. Kemudian yang ke-33 ada jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Risikonya yaitu pelaku pembuat berita dan penyebar fitnah akan mendapat tindakan hukum. Dampaknya yaitu Sri Mulyani difitnah dan penyebaran berita palsu atas nama dirinya. Pihak yang dirugikan Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati. Kemudian yang ke-34 jenis kejahatannya peretasan email. Resikonya yaitu perusahaan Italia menipu untuk membeli alat-alat kesehatan. Dampaknya yaitu perusahaan ventilator kehilangan uangnya sebesar 58,8 miliar rupiah.
Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan ventilator. Kemudian yang ke-34 jenis kejahatannya peretasan email dengan risiko kebocoran informasi dan data rahasia. Dampaknya yaitu peretasan untuk memata-matai dan mencuri data sensitif pemerintah dan perusahaan. Pihak yang dirugikan yaitu pemerintah Amerika Serikat. Yang ke-36 jenis kejahatannya masih di peretasan email dengan risiko korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban. Dampaknya pengalihan pembayaran uang yang seharusnya ke rekening PT Pagilaran menjadi ke rekening pelaku. Pihak yang dirugikan yaitu PT Perusahaan PT Pagilaran. Yang ke-37 ada jenis kejahatan pengintaian atau espionage dengan risiko pencurian dokumen internal Obama dan McCain. Dampaknya yaitu pengungkapan informasi menjelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Tiongkok. Pihak yang dirugikan yaitu Presiden Barack Obama dan John McCain. Yang ke-38 jenis kejahatannya masih pengintaian atau espionage dengan risiko beberapa perusahaan yang dicuri data pribadinya. Dampaknya yaitu data rahasia perdagangan dicuri. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu perusahaan sektor swasta Amerika Serikat, Yahoo, Adobe, Dow Chemical, Morgan Stanley, Google, dan perusahaan lainnya. Yang ke-39 ada jenis kejahatan atau pengintaian atau espionage dengan risiko mencuri informasi rahasia dan menyabotase komputer pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampaknya yaitu merusak pusat produksi nuklir di Iran. Pihak yang dirugikan perusahaan energi di Timur Tengah dan negara Iran. Yang ke-40 ada jenis kejahatan dengan penggelapan atau cyber extortion dengan risiko malware akan aktif pada rentan waktu tertentu. Dampaknya membuat sejumlah ATM tidak berfungsi. Dan pihak yang dirugikan yaitu 3 bank dan 2 perusahaan di Korea Selatan. Yang ke-41 jenis kejahatannya penggelapan dengan risiko data korban dicuri. Dampaknya pelaku akan meminta tebusan pada pemilik data. Dan pihak yang dirugikan yaitu Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSS. Yang ke-42 yaitu jenis kejahatan penggelapan atau cyber extortion dengan risiko penyalahgunaan rekaman video. Dampaknya yaitu para korban diperas dengan cara diancam dan menyebarkan video korban jika tidak mentransferkan uang. Pihak yang dirugikan yaitu lebih dari 100 korban. Yang ke-43 yaitu dengan jenis kejahatan keuangan online. Risikonya yaitu pelaku yang mengaku sebagai petugas BRI dan mengambil data korban. Dampaknya nasabah kehilangan saldo tabungan miliknya dalam rentan waktu 11 menit sebesar 44 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu nasabah BRI. Yang ke-44 dengan jenis kejahatan yang sama yaitu kejahatan keuangan online dengan risiko penyusupan email bisnis atau BEC dengan dampak korban kehilangan uang sebesar $103.350. Pihak yang dirugikan yaitu korban pencucian uang. Yang ke-45 dengan jenis kejahatan keuangan online dengan risiko pelaku phishing scam yang mengaku sebagai staf bank tersebut, di mana dampaknya yaitu kerugian finansial. Bank swasta Singapura mengalami kerugian hingga 172 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu nasabah dan bank swasta Singapura atau OCBC. Kemudian yang ke-46 ada jenis kejahatan pelanggaran privasi dengan risiko data pribadi seperti surat penting milik Presiden Joko Widodo dan BIN diretas dan dijual di dark web. Dampaknya yaitu data pribadi Presiden Republik Indonesia dan surat BIN diretas dan dibocorkan di media sosial. Pihak yang dirugikan yaitu Presiden Joko Widodo dan BIN. Yang ke-47 ada jenis kejahatan pelanggaran privasi dengan risiko 91 juta data pengguna disalahgunakan. Dampaknya yaitu data pribadi milik pengguna Tokopedia diperjualbelikan dan pihak yang dirugikan yaitu Tokopedia dan penggunanya. Yang ke-48 ada jenis kejahatan pelanggaran privasi dengan risiko data pengguna IndiHome diperjualbelikan.
Dampaknya yaitu data pribadi pengguna terekspos dan dijual seharga $5.000 Amerika Serikat. Dan pihak yang dirugikan yaitu Telkom dan pengguna IndiHome. Selanjutnya itu yang ke-49 ada jenis kejahatan dengan kejahatan pencurian akses dengan resiko pencurian data atau akses ilegal. Dampaknya yaitu Richard Lee ditahan karena ilegal akses di akun yang sudah menjadi barang bukti. Pihak yang dirugikan yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Yang ke-50 ada jenis kejahatan pencurian akses dengan risiko mengaku sebagai karyawan perusahaan ekspedisi. Dampak kerugiannya yaitu paket belanja online tidak sampai pada pembeli dan perusahaan ekspedisi harus menanggung kerugian tersebut. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan jasa ekspedisi. Yang ke-51 yaitu jenis kejahatannya masih pencurian akses dengan risiko penyalahgunaan hak akses. Dampaknya yaitu akun Twitter milik Said Didu dikuasai oleh peretas dan pihak yang dirugikan yaitu Said Didu. Yang ke-52 yaitu jenis kejahatan seksual dengan risiko penyalahgunaan foto. Dampaknya yaitu cinta takut untuk mengunggah postingan di media sosial. Pihak yang dirugikan yaitu Cinta Pria. Kemudian yang ke-53 ada jenis kejahatan seksual dengan risiko pesan seksual ke penyanyi dangdut jadi korban pelecehan seksual. Dampak kerugiannya yaitu Via Valen alami pelecehan seksual secara online. Pihak yang dirugikan yaitu Via Valen. Yang ke-54 masih dengan jenis kejahatan yang sama yaitu kejahatan seksual dengan risiko komentar dan pesan IG jadi pelecehan seksual. Dampaknya yaitu foto dan video saat pertandingan jadi seksual harassment. Pihak yang dirugikan yaitu Vina Philip atau atlet jiu-jitsu. Yang ke-55 jenis kejahatannya itu pemerasan online dengan risiko penyalahgunaan foto pribadi. Dampaknya yaitu rekaman yang bersifat seksi milik korban diperjualbelikan. Dan pihak yang dirugikan sebanyak 74 wanita. Yang ke-56 ada jenis kejahatan pemerasan online dengan risiko video asusila akan disebarkan. Dampak kerugian finansialnya yaitu Rebecca kehilangan uang sebesar 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah setiap bulannya. Pihak yang dirugikan yaitu Rebecca Kloper. 57 masih dengan jenis kejahatan yang sama yaitu pemerasan online dengan risiko penyalahgunaan data KTP. Dampaknya yaitu pemerasan klien menggunakan data KTP klien yang dimiliki pelaku dan video rekaman klien akan disebar ke media sosial. Pihak yang dirugikan yaitu klien OpenBO atau VTS. Yang ke-58 dengan jenis kejahatannya yaitu kejahatan sumber daya komputer dengan risiko perusahaan MTGOX menutup situs resmi dan mengajukan pembangkrutan. Dampak kerugian finansialnya yaitu MTGOX kehilangan sekitar 740.000 Bitcoin atau senilai lebih dari 14,8 miliar US dollar. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan MTGOX dan pengguna MTGOX. Yang ke-59 yaitu jenis kejahatannya yaitu kejahatan sumber daya komputer dengan risiko komputer yang terdapat malware dapat menyebar ke perangkat lain melalui jaringan terhubung. Dampaknya kerugian finansial yaitu jumlah uang yang diperoleh melalui crypto jacking berjumlah 120.000 yen atau $1.084. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang komputernya dipasangkan malware. Dan yang ke-60 masih dengan jenis kejahatan yang sama, kejahatan sumber daya komputer, yaitu resikonya penambangan mata uang virtual tanpa diketahui dengan dampak peningkatan konsumsi bandwidth internet, akses internet melambat, dan peningkatan konsumsi daya pada prosesor komputer. Pihak yang dirugikan yaitu Mikrotik Indonesia dan penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.